Salam, saya Ferry Jefferson Tule, mahasiswa program Sarjana Doktoral SET Anugerah Indonesia dengan NIM 142328110DT akan menyampaikan materi perkuliahan Fisiologi of Theology dengan dosen pengampu Profesor Dr. Helmut J. Bunu MPD dengan IMDK 89614700023 dengan artikel berjudul Kontribusi Fisiologi dalam Memberi Pengertian dan Pemahaman tentang Teologi sebagai Ilmu, Metode, Peran Filsafat, dan Cabang-cabang Teologi. Konsep dasar fisiologi. Definisi fisiologi, secara umum fisiologi diartikan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia. Karena para ahli jiwa mempunyai penekanan yang berbeda, maka definisi yang dikemukakan juga berbeda-beda. Di antara pengertian yang dirumuskan para ahli itu antara lain sebagai berikut. Menurut Dr. Singgi Dirga Gunarsa, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut John Rhodes Watson, memandang fisiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku tampak atau lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsangan dan jawaban atau respon. 3. Menurut Plato dan Aristoteles berpendapat, fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Pengertian fisiologi. Fisiologi berasal dari perkataan Yunani psi yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi fisiologi adalah artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jiwa adalah daya hidup rohania yang bersifat abstrak, yang menjadi penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan pribadi atau personal behavior. Perbuatan pribadi ialah perbuatan sebagai hasil proses belajar yang dimungkinkan oleh keadaan jasmani, rohania, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan Cambridge Dictionary, fisiologi merupakan studi ilmiah yang membahas tentang bagaimana pola pikir manusia bekerja sehingga dapat mempengaruhi karakter serta perilaku seseorang. Tujuan fisiologi 1. Menggambarkan suatu perilaku. Salah satu tujuan fisiologi adalah untuk menggambarkan perilaku. Dengan menggambarkan perilaku manusia, seseorang akan lebih mampu memahami tentang apa yang dianggap normal maupun tidak normal. 2. Menjelaskan sesuatu. Fisiologi juga tertarik untuk menjelaskan perilaku. Artinya ilmu fisiologi bisa berfungsi menjawab mengapa orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Dalam hal ini, fisiologi akan menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, perilaku sosial, serta masalah kesehatan mental. 3. Memprediksi. Fisiologi bertujuan membuat prediksi atau ramalan tentang bagaimana manusia berpikir dan bertindak setelah memahami apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Kita bisa menggunakan informasi itu untuk memprediksi kapan, mengapa, dan bagaimana itu bisa terjadi lagi di masa depan. Mengubah. Fisiologi berfungsi untuk mengubah, mempengaruhi, serta mengendalikan perilaku seseorang. Hal itu bertujuan untuk membuat perubahan seseorang yang konstruktif dalam bermasyarakat. Konsep dasar berteologi. Definisi teologi. Secara sederhana, teologi berbicara tentang Tuhan. Istilah teologi berasal dari dua kata Yunani, theos, Tuhan, dan logos, firman. Bahwa makhluk yang terbatas dapat berbicara tentang Tuhan adalah suatu mujizat yang dimungkinkan oleh pewahyuan dari Tuhan yang berpuncak pada Yesus Kristus Sang Firman atau wahyu Tuhan yang menjadi manusia. Walaupun teologi adalah ajaran tentang Tuhan, namun dalam iman Kristen teologi memiliki definisi lebih dari sekedar ajaran tentang Tuhan, dan ada beberapa definisi teologi. Menurut Thyssen, mendefinisikan teologi sebagai ilmu tentang Tuhan dan hubungan-hubungannya dengan alam semesta. Menurut William Elres, teologi berasal dari bahasa Inggris yaitu teologi adalah pemikiran tentang ketuhanan.
Menurut William Ockman, teologi adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Pengertian: teologi adalah ilmu tentang Allah. Sebagai sebuah disiplin ilmu, teologi memiliki sumber yang otentik, daya kritik, metode, dan sistem yang padu. Perangkat-perangkat ini sangat dibutuhkan agar inti kebenaran iman kepada wahyu Allah dalam diri Kristus Yesus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan dengan akal manusia. Secara umum, teologi diartikan dengan ilmu tentang Allah. Definisi ini terkesan terlalu dangkal sebab tidak menjelaskan perbedaan definitif antara pengenalan akan misteri ilahi melalui kekuatan iman atau perenungan tentang wahyu ilahi dengan pengenalan akan Allah dengan kemampuan intelektual manusia. Tujuan untuk memahami iman. Dalam bahasa kitab suci, pemahaman dan pengenalan pertama-tama tidak dikaitkan dengan suatu kebenaran ide yang berlaku abadi, sebagaimana dimengerti dalam lingkungan filsafat Yunani, melainkan dihubungkan dengan bidang mendengar dan melihat. Pemahaman dan pengenalan merupakan konsepsi dinamis dalam kitab suci. Paulus menghubungkan iman dengan pengenalan dan pemahaman yang diperoleh karena pendengaran, pengenalan, pemahaman, atau pengetahuan gnosis bagi Paulus memang tidak terpisahkan dengan iman. Pengetahuan merupakan karunia roh Allah sendiri yang dianugerahkan Allah kepada seorang beriman untuk memampukan orang beriman mengenal misteri kebijaksanaan Allah. 2. Untuk mempertanggungjawabkan iman. Dengan berteologi, orang mau memberi pertanggungjawabannya atas imannya. Orang yang bertanggung jawab atas imannya berarti tahu apa yang dipercayakan dan diimani. Kedalam, teologi menjelaskan seluruh khazanah iman gereja secara logis, metodis, sistematis, dan sesuai tuntutan zaman, sehingga membantu dan membawa jemaat Kristiani kepada pengertian dan pendalaman iman yang benar, dewasa, dan bertanggung jawab. Keluar, teologi mampu menyampaikan warta iman gereja kepada dunia secara logis, nasional, dapat dipercaya, dan komunikatif dalam semangat dialog dan terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai disiplin ilmu dan aneka kultur dan situasi konkret masyarakat. Teologi bertugas untuk menjelaskan dan mewartakan Injil kepada segala bangsa. 3. Untuk meneguhkan iman. Teologi juga bertugas untuk meneguhkan iman, baik yang berteologi sendiri maupun orang lain, dan membangun komunitas gereja. Suatu teologi yang justru membingungkan dan mengaburkan iman umat bukanlah suatu teologi yang dilaksanakan dalam roh dan kebenaran. Memang, teologi itu juga berfungsi untuk memurnikan iman orang, dan itu bisa melalui suatu krisis, sebagaimana krisis pemurnian iman yang dialami oleh para murid ketika Yesus menderita dan wafat di salib. Akan tetapi, muara akhir dari proses pemurnian iman haruslah suatu peneguhan iman dan pada gilirannya suatu pembangunan jemaat. Dalam proses peneguhan iman itu, mula-mula teologi mengajak orang untuk meninggalkan kedangkalan imannya. Kemudian teologi membawa mereka kepada iman yang murni dan dewasa. Pembahasan. Kontribusi teologi dalam memberi pengertian dan pemahaman tentang teologi sebagai ilmu, metode, peran filsafat, dan cabang-cabang teologi. 1. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu rangkaian untuk melakukan percobaan yang digunakan oleh seorang peneliti, baik dalam sebuah laboratorium ataupun dalam sebuah ruangan tertentu. Metode eksperimen dapat digunakan untuk mengukur stimulus terhadap seorang siswa. Metode eksperimen merupakan pilihan utama yang digunakan untuk menemukan data dan informasi, karena metode ini bersifat pasti jika dibandingkan dengan data dan informasi yang didapat dari metode lain. 2. Metode kuesioner. Metode kuesioner atau questionnaire
atau bisa juga disebut metode surat menyurat, mail survey. Disebut surat menyurat karena dilakukan dengan sistem penyebaran dan pengembaliannya melalui jasa pos. Namun, sebelum kuesioner disebarkan atau dikirimkan kepada responden, seorang peneliti psikologi akan melakukan uji coba terlebih dahulu, yaitu dengan cara kuesioner akan dibagikan kepada orang-orang dengan tujuan untuk memastikan pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner itu cukup jelas dan relevan untuk dijawab. Selain itu juga bertujuan untuk memperoleh masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan kuesioner tersebut. 3. Metode studi kasus. Metode studi kasus atau case study merupakan suatu metode yang digunakan seorang peneliti psikologi. Metode ini dipakai peneliti untuk melakukan penyelidikan dengan mendapatkan fakta-fakta sebagai alat pengumpulan data. Dalam melakukan penyelidikan harus dilakukan dengan kurun waktu yang cukup lama. 4. Metode penyelidikan klinis. Jane Piaget awalnya memanfaatkan metode ini untuk kepentingan pendidikan. Dia menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan interaksi antara peneliti dengan anak yang diteliti melalui pemberian tugas dan pertanyaan yang bisa dikerjakan secara bebas dan kehendak anak tersebut. Penggunaan metode ini untuk mengetahui sebab timbulnya perilaku ketidaknormalan seorang siswa. Setelah mengetahui faktor penyebab itu, peneliti harus berupaya mendapatkan cara yang tepat untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Kelima, metode observasi naturalistik. Metode observasi naturalistik merupakan suatu usaha yang dilakukan secara alamiah. Metode ini digunakan oleh psikologi perkembangan, psikologi kognitif, dan psikologi pendidikan. Metode ini digunakan untuk kepentingan penelitian psikologi, pendidikan untuk seseorang yang memakan waktu cukup lama, namun harus melalui perantara dan guru dan disalurkan lewat belajar mengajar. Peran filsafat. Psikologi dan semua ilmu pengetahuan lahirnya merupakan cabang dari ilmu filsafat, sehingga peran filsafat sangat mempengaruhi perkembangan psikologi. Karena di dalam filsafat itu dapat menemukan refleksi-refleksi yang cukup mendalam tentang konsep jiwa dan perilaku manusia. Filsafat bisa menemukan kerangka berpikir secara sistematis terhadap para psikologi atau psikolog, terutama pada ilmu logika yang merupakan salah satu cabang dari filsafat. Psikologi yang pada awalnya bergabung dengan filsafat akhirnya memisahkan diri dan berdiri sendiri sebagai suatu ilmu yang mandiri. Dalam fisiologi terdapat landasan ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis yang dimana ketiga landasan tersebut berkaitan dengan peran filsafat dalam fisiologi. Objek formal dalam landasan ontologis pada fisiologi adalah jiwa yang diwujudkan dengan perilaku. Sedangkan dalam landasan epistemologis, fisiologi berkembang pesat dengan pendekatan kuantitatif sehingga dapat memecahkan masalah dalam kehidupan manusia saat ini. Landasan aksiologis dalam fisiologi memiliki dampak bagi ilmu lain. Dampaknya adalah munculnya ilmu-ilmu baru yang dimana merupakan gabungan dari ilmu fisiologi, contohnya seperti linguistik dan antropologi. Cabang-cabang teologi. 1. Teologi sistematika. Teologi sistematika mengacu pada dasar teoteks suci agama Kristen, sekaligus melidiki perkembangan ajaran Kristen selama sejarah khususnya melalui filsafat, ilmu pengetahuan, dan etika. Teologi praktika. Teologi praktika adalah cabang ilmu teologi yang mempelajari bagaimana teologi terkait dengan praktek konkret di dunia. Teologi biblika. Teologi biblika memiliki fokus yang lebih sempit dengan mengambil informasi hanya dari Alkitab dan informasi sejarah yang menjelaskan lebih luas tentang peristiwa-peristiwa
sejarah di Alkitab serta tentunya dengan metode eksegetika. Teologi historis. Teologi historis adalah suatu studi tentang sejarah doktrin Kristen. Dan Alistair McGrath mendefinisikan teologi historis sebagai cabang penyelidikan ilmu bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan historis doktrin dan menganalisasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam perumusan doktrin tersebut. Kesimpulan. Kontribusi psikologi dalam memberi pengertian dan pemahaman tentang teologi sebagai ilmu terkait dengan metode, peran filsafat, dan cabang-cabang teologi mempunyai peranan yang penting. Hubungan filsafat dengan fisiologi sebagai ilmu pengetahuan di mana subjek fisiologi dan filsafat adalah manusia dan mempelajari tingkah laku dari manusia. Berhubungan dengan kehendak, akal, dan juga pengetahuan. Sedangkan filsafat juga mengulas tentang tingkah laku manusia, tetapi membutuhkan data dari ilmu. Hubungan antara filsafat dan teologi akan membantu kita untuk menajamkan dan mengembangkan teologinya. Oleh sebab itu, filsafat dan teologi perlu direlasikan secara harmonis di dalam hubungan alam melalui kebenarannya, dengan senantiasa bersikap kepada Allah dan menghargai firman Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.